Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil ghuril muhajjalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin wa ala alihim wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa ashabihim ajma'in. Halatul mukarramin yang mulia, para masyayikh ahli silsilah tariqah qadiriyah naqsyabandiyah pondok pesantren Suryalaya, bil khusus hadratus syekhina wa mursyidina sultan aulia fi hadzal zaman As-Sayyid Asy-Syaikh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Masul Qaddasallahu sirrahu. Semoga kita semua selalu mendapatkan limpahan barokah karamah dari beliau sehingga bisa mengamalkan amaliyah takin pondok pesantren Suryalaya dengan istiqamah. Bi barakatihi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Halatul mukarramin yang mulia, para kiai, para asatidz, para hujjaj, para kesepuhan, para petugas manaqib dan juga ikhwan akhwat yang sudah membantu terselenggaranya manaqib online pada sore hari ini. Syukur alhamdulillah sore hari ini kita bisa sama-sama khidmat manaqib Sultan Aulia Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallahu sirrah. Pada kesempatan sore hari ini saya sebelumnya sudah dihubungi, katanya jangan lama-lama. Jadi mungkin hanya sekitar 12 atau 15 menit. Baiklah ikhwan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada sore hari ini bertepatan hari Sabtu, saya ingin menyampaikan pelajaran di dalam Al-Quran berkaitan kita sebagai murid daripada thariqah para salik yang berkaitan dengan hari Sabtu. Ikhwan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, hari Sabtu disebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 5 tempat. 5 kali Allah menyebutkan As-Sabtu yang dimaknai sebagai hari Sabtu. Kelima-limanya ini berbicara mengenai mengisahkan satu kisah yang sama, yaitu kisah kaum Yahudi. Kisahnya umat Yahudi, ada yang mengatakan di zaman Nabi Daud, ada juga yang mengatakan di zamannya Nabi Musa, yaitu yang berkaitan dengan hari Sabtu. Jadi ada peristiwa di hari Sabtu itu yang bersejarah bagi umat, yang dijadikan, yang diabadikan di dalam Al-Quran supaya diambil pelajaran oleh umat Muslim, umat Nabi Muhammad SAW. Adapun kisah itu sendiri tidak hanya disebutkan di 5 ayat itu tadi, tetapi di beberapa ayat lebih dari 5 kali Allah sebutkan. Hanya saja Allah menyebutkan secara khusus hari Sabtu itu ada di 5 tempat. Dan di 5 tempat itu sama mengisahkan satu peristiwa yang sama. Baiklah, kita ambil saja satu ayat di surah Al-Baqarah yang mungkin lebih familiar, lebih sering kita dengar, yaitu Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad alimtumul ladzina a'tadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Pada ayat selanjutnya, faja'alnaha nakala lima baina yadaiha wa ma khalfaha wa mau'izatan lil muttaqin. Atau kama qala Allah Ta'ala. Baik ikhwan dan akhwat, Allah mengisahkan di 5 tempat dan pada tempat-tempat yang lain kisah Ashabus Sabat, yaitu orang-orang pada hari Sabtu. Sesuatu
kisah yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran pastilah begitu penting, sehingga Allah abadikan di dalam Al-Quran supaya diambil pelajaran. Bukan hanya sekedar menjadi dongeng, tetapi ada nilai hikmah pelajaran, nilai-nilai yang juga berlaku kita jadikan pelajaran untuk kita hidup meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti juga pasti akan ada kaitannya dengan kita sebagai murid di dalam thariqah. Baiklah, singkat cerita, Ashabus Sabat yang Allah kisahkan pada beberapa tempat di Al-Quran ini adalah menurut satu kaul itu adalah ada terjadi pada zaman Nabi Daud, yaitu pada kampung bernama Kampung Ailah atau Ailah. Ya, bukan Aila. Kalau Aila merek mobil ya. Ailah atau Ailah. Ya, kampung ini kanat bisyatiil bahri. Jadi kampung ini ada di pinggir laut atau wilayah pesisir lah, dekat pantai. Apa kisahnya Ashabus Sabat ini? Jadi sebelumnya hari Sabtu itu adalah hari yang dipilih oleh umat Yahudi untuk dijadikan hari yang khusus untuk ibadah. Pada awalnya umat Yahudi ini sebagaimana kita umat Islam diperintahkan untuk menjadikan hari Jumat sebagai hari yang mulia. Dari sekian hari, pilihlah hari untuk mengkhususkan ibadah. Awalnya diperintahkan hari Jumat sebagaimana kita. Ini intermezzo saja, sebagai pengetahuan kita. Hari Jumat, tetapi umat Yahudi tidak mau mengambil Jumat sebagai hari untuk ibadah. Karena mereka berkata, la nuridu illal yaumal ladzi faragallahu fihi minal khalq. Kami tidak ingin mengambil hari untuk ibadah kecuali hari di mana Allah telah menyelesaikan penciptaan makhluk. Nah, itu hal yang lain. Jadi Allah menciptakan alam dunia dalam visitati ayam dalam 6 hari itu, menurut keyakinan mereka ketika hari Sabtu sudah selesai Allah menciptakan semua dunia itu, maka mereka memilih hari Sabtu ini untuk dijadikan hari khusus ibadah. Padahal diperintahkan oleh Allah melalui nabinya untuk hari Jumat, tetapi mereka menolak. Begitu pula sebetulnya umat Nasrani juga diperintahkan mengambil Jumat sebagai hari ibadah. Tetapi mereka tidak mau mengambil Jumat sebagai hari untuk ibadah. Kenapa? Karena alasan mereka tidak mau setelah mereka ibadah hari raya, hari agung Jumat itu, setelahnya kemudian umat Yahudi setelahnya kemudian umat Yahudi itu melaksanakan hari agungnya. Jadi tidak mau mendahului, tidak mau setelah mereka berhari raya, setelahnya umat Yahudi. Jadi memilih hari setelah Yahudi, yaitu hari Minggu. Nah, ini pengetahuan saja. Itulah mengapa sampai sekarang, ya, karena saya belajar perbandingan agama, umat Yahudi yang memang taat kepada ajarannya, masih ada beberapa mereka itu yang Sabtu itu, hari Sabtu benar-benar tidak melakukan aktivitas sama sekali. Hari Sabtu itu khusus untuk ibadah. Sedangkan hari Minggu kita banyak melihat umat Nasrani melakukan ibadah pada hari Minggu. Sedangkan hanya kitalah umat Muslim yang tidak mau khalafah kepada Nabi, tidak mau khalafah kepada Allah. Allah perintahkan Jumat sebagai hari mulia, hari agung, hari untuk ibadah, kita jadikan Jumat sebagai hari mulia. Itu ini saja tambahan informasi saja. Lantas kemudian Ashabus Sabat ini, penduduk Ailah ini, karena memang Sabtu itu dikhususkan untuk ibadah, maka dilaranglah mereka melakukan aktivitas apapun kecuali ibadah. Hanya saja Allah memberikan ujian. Setiap hari Sabtu itu, mereka kan karena tinggal di pesisir, jadi pasti mayoritas pekerjaannya adalah sebagai nelayan, mencari ikan. Setiap hari Sabtu untuk ibadah, selalu ikan di laut itu muncul ke permukaan dan banyak. Artinya di hari-hari biasa ikan itu sedikit, tetapi setiap datang hari Sabtu ikan itu banyak sekali.
Inilah cobaan dari Allah. Allah yang memberikan ketetapan, Allah juga yang memberikan ujian untuk menguji mana orang yang benar, mana orang yang sungguh-sungguh, mana yang tidak. Ya, akhirnya sebagian kelompok, sebagian masyarakat di Ailah ini pada mulanya bagaimana? Bagaimana ini kita caranya supaya kita tidak beraktivitas, tidak bekerja di hari Sabtu, tapi kita tetap dapat ikan. Akhirnya menggunakanlah akal pikirannya, menggunakanlah kecerdasannya, pakai otak istilahnya. Ya akhirnya apa? Mereka membuat hilah, kalau di dalam ilmu fikih namanya hilah. Bagaimana hukum ini supaya boleh? Ya tadinya tidak boleh jadi boleh, dicari ininya apa celahnya. Nah itu nanti hal yang lain lagi. Nah akhirnya singkat cerita mereka memang pada hari Sabtu itu tidak tidak pergi nelayan, tidak menangkap ikan, tetapi sebelum datang hari Sabtu mereka menyiapkan apa bahasanya ya, eh balong ya, kalau kata orang Sunda tuh balong. Jadi dia membuat balong agak jauh dari kolam ya, kolam agak jauh dari pantai, tetapi dibuat jalan. Nah, kalau kata orang Betawi galengan itu ya, dibuat selokan air dari laut menuju ke kolam yang mereka buat. Jadi ketika hari apa? Ketika hari Sabtu itu ikan keluar, maka ikan itu otomatis akan masuk ke dalam balong atau kolam yang mereka siapkan. Ini tadi namanya hilah, tipu daya pakai otak, pakai akal. Memang hari Sabtu itu mereka tidak beraktivitas apa-apa di rumah, beribadah, tetapi itu sudah disiapkan oleh mereka. Maka Allah firman, eh alladzina tadau, yang melampaui batas, sudah tidak boleh tapi dicari celahnya. Sepertinya sudah bisa menduga akan kemana selanjutnya pembicaranya ya. Ya tapi inilah pelajaran. Akhirnya apa? Faja'alnaha nakala lima baina yadeha wa makhalfaha. Dijadikan pelajaran. Jadi secara umum terbagi 3 kelompok kampung ini. Satu melarang dan tegas. Yang kedua mereka tidak setuju tapi juga tidak mau ikut campur. Yang ketiga inilah kelompok yang melampaui batas. Wah mana tuh? Katanya nggak boleh, katanya akan dapat siksa. Tapi ternyata kita buat seperti ini nggak ada, tidak berdampak apa-apa. Wah seperti itu. Kan tabiat manusia seperti itu. Kadang ada apa beberapa manusia itu ya seperti itu. Kalau belum datang kalau belum datang akibatnya maka tidak berhenti. Maka inilah Allah berikan, dijadikan pelajaran, nakalan, mau'idhatan, dijadikan pelajaran. Kenapa? Akhirnya dijadikanlah umat yang mereka yang melampaui batas itu mengambil ikan itu walaupun dengan tipu daya tadi, hilah itu tadi, kirodatan khosiin, dirubah bentuknya bukan jadi manusia lagi tetapi menjadi kera, menjadi monyet. Bahkan kalau kera itu untuk yang muda dirubah menjadi kera, yang tua riwayatnya menjadi khonazir, menjadi babi. Mohon maaf ya. Sudah itu hanya saja tidak hidup lama, hanya 3 hari saja. Jadi tidak benar kalau ada teori mengatakan kita dari kera. Walaupun dulu ada yang dirubah menjadi kera, hanya hidup 3 hari saja. Setelah itu tidak tidak hidup lagi, semuanya diwafatkan oleh Allah. Inilah Ashabus Sabat, Allah kisahkan berkali-kali dalam Al-Quran menjadi pelajaran bagi kita, yaitu khususnya kita di dalam di dalam Thariqah, adab kita sebagai murid. Ya bicara fikih dulu lah, bicara syariat dulu. Di dalam syariat ada tadi bahasa hilah. Bagaimana hukumnya ini yang tadinya tidak boleh menjadi boleh. Saya gambarkan seperti inilah, singkat saja. Andaikan seseorang ingin saya biasanya dari Jakarta, dari Sirarasa pulang ke Jakarta nih. Bagaimana? Oh, ini hilah nih fikih.
Bagaimana supaya sampai Jakarta itu bisa langsung istirahat. Nah, biasanya kan pulang sampai Jakarta sampai maghrib gitu. Kalau maghrib kan, nah ini tapi tidak untuk diikuti ya. Ini saya hanya menjelaskan dalam fikih saja hilah bagaimana. Jadi eh apa? Kalau kita sampai Jakarta sebelum maghrib, jadi harus maghrib isya itu harus harus sempurna. Maghrib 3 rakaat, isyanya 4 rakaat. Supaya maghrib dan isya itu jadi ringan, maka mesti dijama. Supaya bisa dijama, maka janganlah cepat-cepat sampai Jakarta. Nah, jadi maghrib itu cari di tengah jalan. Nah, ini hilah fikih boleh, urusan fikih boleh mencari hilah dengan syarat ada ilmunya, punya ilmu. Tetapi ketika sudah masuk thariqah, janganlah mencari hilah membolehkan sesuatu yang tidak dibolehkan oleh guru mursyid. Saya tidak bicara spesifik, bicara umum saja. Nah, apapun yang sudah dinyatakan terlarang, tidak boleh oleh guru mursyid, maka terimalah. Bagaimanapun caranya sulit, didiklah diri kita semampunya, tetapi jangan sampai mencari hilah memperbolehkan apa yang tidak dibolehkan oleh guru mursyid. Inilah salah satu adab dalam bertoriko. Karena pelajaran dirubah manusia menjadi kirodah, kera dan babi itu juga tetap berlaku secara maknawi. Ulama-ulama tasawuf mengartikan seorang murid yang tidak sidik dalam suluknya, artinya tadi mukhalafah kepada gurunya bahkan secara terang-terangan, maka juga bisa terdampak mashu. Mashu ini tadi dirubah. Apa? Tidak secara jasmani, tetapi secara ruhani. Tadinya rajin jadi malas karena mukhalafah. Tadinya semangat jadi hilang gairahnya dan seterusnya. Inilah diantaranya yang bisa saya sampaikan. Sudah 15 menit lebih ya. Adab kita dalam bertoriko adalah diantaranya kun baina yadail mursyid kal mayyit baina yadail ghasil. Jadilah engkau di hadapan seorang mursyid seperti mayat jenazah di hadapan orang yang memandikannya. Dibolak-balikan seperti apapun, kita terima saja. Sebagaimana tadi, Allah yang memberi ketetapan, Allah pula yang menguji. Syekh Mursyid yang memberi ketetapan, Syekh Mursyid pula yang menguji. Syekh Mursyid juga lebih tahu kapasitas murid masing-masing. Kita hanya menerima perintahnya dan larangannya saja. Dengan tentu kita fokus kepada perjalanan kita masing-masing, tidak perlu melihat ataupun meneliti perjalanan orang lain, apalagi sama-sama murid dari guru mursyid kita sendiri. Inilah yang saya sampaikan, semoga kita semua diberikan kemudahan, keistiqomahan untuk senantiasa ittiba kepada guru mursyid al-kamil mukamil as-sayyid asy-syekh Muhammad Abdul Ghani Saifullah Masul qaddasallahu sirah. Hadanallahu yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.